Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya seperti biasa di channel Inspirasi Usaha 70. Untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang penanaman kencur yang ada di polybag. Rekan-rekan sekalian, perlakuan penanaman kencur di polybag maupun di lahan itu intinya sama, hanya medianya yang berbeda. Kalau medianya tanam itu sama, tetapi untuk penanamannya satu di lahan, yang satu di polybag. Kalau untuk medianya terdiri dari tanah, kemudian sekam, kemudian pupuk kandang. Untuk rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan sekalian yang baru mampir ke channel saya, silakan like, komen, subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti konten saya selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang tanaman kencur. Kalau pada konten-konten saya atau berbagi pengalaman saya yang terdahulu, ada penanaman kencur dengan menggunakan rimpang, kemudian dengan menggunakan batang, dan persiapan apa yang perlu diperlukan. Kemudian ada konten saya yang membahas atau berbagi pengalaman tentang bercak daun yang ada di kencur. Kemudian ada lagi, kalau kita tumpang sari tanaman kencur yang lain itu kita bisa mendapatkan panen yang double. Untuk kesempatan kali ini, rekan-rekan sekalian, khususnya para petani kencur dimanapun Anda berada, untuk penanaman kencur di lahan itu sama. Kalau di lahan, masa panen kencur biasanya ditandai dengan menuanya daun kencur. Menuanya daun kencur itu ditandai dengan itu berarti kencur kita sudah siap panen. Biasanya kalau ingin panen yang maksimal, kalau sudah daun itu mengering, itu ditimbun lagi, kemudian ditunggu lagi sampai masa panen yang berikutnya. Kencur ini akan bertahan maksimal itu 3 tahun. Tanaman kencur adalah tanaman yang menempel pada tanah. Tetapi rekan-rekan sekalian, karena saya hobi menanam, tanaman kencur saya walaupun di rumah yang nggak ada lahan tetap saya tanam di polybag. Ada juga yang kami tanam di lahan. Untuk penanaman kencur di polybag itu ada beberapa tips. Penanaman kencur di polybag jangan dilipat plastik atau polybagnya itu jangan dilipat, biarkan seperti ini, biarkan panjang seperti ini. Untuk tanah jangan dipenuhi terlebih dahulu, biarkan tanahnya itu hanya sedikit, atau media tanamnya yang terdiri dari pupuk kandang, sekam, dan tanah. Ini jangan medianya jangan dipenuhi dulu, dan plastiknya jangan dilipat. Ini apa manfaatnya atau apa gunanya? Agar daun kencur itu bisa mengembang seperti ini, dia bisa panjang seperti ini. Untuk tanaman kencur di polybag ini, karena kencur itu termasuk tanaman rimpang dan berbuahnya pun rimpangnya itu ke atas, jadi kencur ini usia kencur saya yang kira-kira usia 4 bulan. Ini akan saya tambah media, tetapi medianya hanya terdiri dari sekam dan pupuk. Saya menggunakan ini bukan pupuk, ini pupuk dari jangkrik. Ini perbandingannya 50% 50% kalau untuk pemupukan di usia 4 bulan. Kalau yang di polybag, ini pupuk dari jangkrik 50% 50%. Kalau sekamnya itu 1 ember, pupuknya itu dari 1 ember. Boleh diganti dengan pupuk yang lain. Ini pupuknya sudah saya fermentasi, udah siap digunakan. Ini pupuk jangkrik. Ini bagus untuk tanaman. Bagi yang di rumah memelihara jangkrik bisa dipakai. Selain dari jangkrik, bisa dengan kotoran kambing misalnya, ayam misalnya, sapi misalnya, kerbau misalnya, ada yang lain-lain. Ini saya gunakan pupuk dari jangkrik. Rekan-rekan sekalian, untuk pemupukan ini, pemupukan di usia 4 bulan dengan menggunakan pupuk kandang dan sekam, ini dilakukan agar tujuannya rimpang itu
besar-besar. Kalau ciri-ciri dari kencur yang besar, rimpangnya itu daunnya akan lebar-lebar seperti ini. Batangnya pun seperti ini. Batangnya ya bisa kita lihat itu seperti ini. Besar-besar seperti ini itu sudah kelihatan dari hampir buah kencurnya. Makanya dari usia ini kita timbun kalau yang menanam di polybag. Kalau sudah ini semuanya tercampur, ini kita timbun seperti penanaman biasa. Ingat awalnya jangan dipenuhi dulu polybagnya. Kemudian untuk usia 4 bulan kita pupuk dengan media tanam itu saya hanya menggunakan sekam dan pupuk kandang. Seperti biasa kita selip-selipkan di antara rongga-rongga yang kosong. Ini kita selipkan, kita isi sampai penuh. Makanya dari awal untuk penanaman kencur medianya jangan terlalu banyak tanah, jangan terlalu banyak media, dan medianya jangan dipenuhi satu polybag. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian ingin memperbanyak, ini sudah bisa diperbanyak usia 4 bulan. Tapi untuk saya kebetulan ini sudah kami perbanyak, jadi ini akan kami besarkan. Ini kalau diperbanyak sudah jadi sekitar 3 polybag. Saya tanam kencur ini awalnya ini dari batangnya, bukan dari rimpangnya. Ini dari batang saya tanam. Jadi yang seperti ini saya pisah-pisah. Kemudian hasilnya usia 4 bulan sudah seperti ini. Ini penambahan media tanam sekaligus untuk pemupukan. Nah, seperti ini. Kalau sudah penuh, biarkan nanti kita siram medianya. Kenapa untuk pemupukan atau penambah media tanam ini saya tidak menggunakan tanah? Karena untuk kencur itu atau tanaman yang berbentuk rimpang itu membutuhkan media tanam yang gembur. Kalau ini media tanam awalnya itu awalnya yang baru setengah, saya gunakan 50% tanah, kemudian 30% itu sekam, 20% pupuk kandang. Itu awalnya penanaman hanya kita beri media tanam itu sekitar hampir setengahnya. Kemudian umur 4 bulan kita tambah media yang fungsinya untuk pemupukan juga. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, ini yang sudah saya timbun. Ini usianya sudah memasuki 5 bulan. Ini teman-teman sekalian bisa lihat anakannya sudah banyak. Ini sudah saya timbun bulan yang lalu. Ini dan sekarang dalam jangka waktu yang hampir 1 bulan, ini anakannya sudah luar biasa. Ini hanya dari 1 polybag. Ini gunanya penimbunan. Dan dia daunnya sudah mulai keluar karena media tanamnya itu sudah penuh. Kalau yang kita tambah media tanam tadi, daunnya memanjang tapi masih di dalam. Kalau ini sudah keluar karena media tanamnya sudah saya tambah kurang lebih hampir 1 bulan. Dan ini anakannya sudah luar biasa. Bisa kita lihat anakannya 1 polybag sudah luar biasa. Nah, rekan-rekan sekalian, pencinta YouTube khususnya para petani kencur, kita saling berbagi pengalaman, kita saling berbagi suka dan duka. Di sini mudah-mudahan untuk para petani kencur dimanapun Anda berada, sukses selalu, lebih semangat lagi, walaupun ada yang mengatakan bahwa harga kencur, harga jahe itu naik turun, kita tetap semangat untuk menanam. Apapun yang kita tanam, insya Allah akan membuahkan hasil, dan keringat kita tidak sia-sia. Sukses selalu untuk petani kencur dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya tidak menggurui, tetapi ini hanya berbagi pengalaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.